Maka termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, dimuliakan sama Allah Ta'ala, karena orang-orang yang hobi sholawat sama Rasulullah. Apalagi ini bulan dimana kita ini, bulan ini adalah bulan yang dianjurkan supaya kita ini terus-terusan memperbanyak sholawat sama Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan dari hadis qudsi, Allah Ta'ala itu tanya, qala ya Rasulullah, limanis samawati wal ardh, langit dan bumi itu buat siapa? Dijawab sama Rasulullah, laka ya Rabb, buat engkau. Tanya lagi, qala ya Rasulullah, limanil jannah wan nar, buat siapa surga dan neraka itu? Laka ya Rabbi. Rasulullah jawab, buat engkau ya Tuhan. Liman anta. Allah tanya lagi, terus kau buat siapa? Laka ya Rabbi, buat engkau. Allah tanya, liman ana? Ya ana buat siapa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Wal ya Rasulullah, aku dan engkau untuk orang yang sholawat kepadamu. Tapi kurang apa? Kalau sudah Allah saja muliakan orang yang sampai seperti ini, muliakan orang yang mau sholawat sama Rasulullah SAW, itu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Kurang tinggi apa derajatnya? Dimuliakan bagi orang-orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sampai dikatakan di dalam kemuliaan, diantaranya dalam kemuliaan orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, pernah juga dibahagikan sama beliau, guru kita Habib Alwi, bagaimana syair yang sering kita dengar, adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabul wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadi. Biasakan sholawat sama Nabi Muhammad, karena faqabuluha, qabul diterimanya amalan sholawat ini, hatman bi ghairi taraddudi, pasti dan tidak mungkin ditolak sama Allah, pasti diterima. A'maluna bainal qabul wa raddiha, salat amal kita ini antara diterima dan ditolak, baik itu sholat, puasa, zakat, antara diterima dan ditolak. Masalah sah dan tidaknya dijelaskan di dalam fikih. Oh ini sah, oh ini tidak, wuduknya sah, wuduknya tidak, tapi diterima, pandanya kan tidak tahu kita. Oh ini diterima sholat kita tidak tahu. Bainal qabul wa raddiha. Wong kita sholat ini nek rukuk itu bukan lihat sujud kok, lihat atlas wadimor BHS kelihatan kan. Kita ini artinya ada kekhusyuan di dalam sholat kita. Bahkan tengah-tengah sholat ya, kita mesti lihat orang yang ada di kanan kiri kita, ini kok takbirnya mubeng, ini kok trijinya mubeng, ini kok begini, ini kok begini. Yang kita lihat kanan kiri kita, kok kita ada khusyuknya sama sekali. Artinya secara syariat mungkin bisa dikatakan sah, tapi masalah diterima atau tidaknya kita tidak tahu. Puasa kita tidak tahu. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Buh itu haji, buh itu umroh. Artinya apalagi di zaman sekarang ini, zaman selfie, di mana kita melakukan satu amalan, satu rumah sudah tidak ada yang tahu, kita update status jadi tahu semua. Sholat tahajud satu rumah tidur. Namun sholat tahajud kok alhamdulillah hari ini bisa tahajud. Semua akhirnya harus minta doanya. Semua akhirnya kita catati sendiri. Jadi sampai ditanya terus malaikat rokib atid suruh nyatet apa nih kabeh catet kan. Ya ini jadi satu bentuk di mana kita ini kepingin punya amal yang diterima sama Allah Ta'ala. Ini terus apa amalnya? Salah satunya adalah sholawat sama Rasulullah. Nah, di mana sholat kita pun tidak mungkin sah kalau tidak pakai sholawat sama Rasulullah SAW. Sampai di sini kata lamma khalaqallahu subhanahu hawa nadhara Adam ilaiha faqala ya Rabbi zawwijni minha faqala Allah Ta'ala wa ma mahruha ya Adam. Jadi ini Nabi Allah Adam waktu dia lihat Sayyidah Hawa, maka manusiawi timbul keinginan, timbul syahwat dengan kecantikan Sayyidah Hawa. Maka kemudian Nabi Allah Adam itu minta, ya Allah nikahkan saya sama dia. Ditanyai sama Allah Ta'ala, wa ma mahruha, lah terus maharnya pakai apa? Ini pernikahan pertama kali ini pernikahan Nabi Allah Adam sama Sayyidah Hawa ini pernikahan. Wa ma mahruha ya Adam, apa maharnya? Qala ya Rabb ma'alam, ya Allah saya tidak tahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya Adam, maka Allah Ta'ala mengatakan, hei Adam, sholli ala Muhammad asyra marrat. Jadi Nabi Allah Adam itu zuwajnya
maharnya sholawat sama Rasulullah 10 kali. Maka kemudian sholawatlah Nabi Allah Adam kepada Nabi Muhammad seperti yang disuruh sama Allah Ta'ala. Fazawajahullah subhanahu wa ta'ala. Maka dinikahkan sama Siti Hawa. Wah ini, wah berarti kalau kita maharnya nikah pakai sholawat sudah surat kabeh ini. Tidak ada yang sobat ambiar kan. Ya, nah, jadi ini akan kita kembalikan kepada diri kita. Pentingnya sholawat sampai kan gitu. Sampai Nabi Allah Adam saja nikahnya itu maharnya pakai sholawat. Nah, maka kalau kita sendiri sebagai umatnya Rasulullah, sampai Nabi Allah Musa iri sama kita. Nabi Allah Musa itu iri. Kita ini tidak minta, sudah terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Allah Musa saja irinya tidak umum sama kita. Sampai baca di dalam kitab Taurat, ada bilang kitab Al-Wahid mengatakan ini apa ini? Ya Allah, saya baca ada umat. Kok mulia betul umat ini? Kau muliakan dia masuk jannah 70.000 bi ghairi hisab, bahkan lebih. Jadikan dia umatku. Tidak bisa Musa. Dia umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya lihat ini ada umat, ya Allah, mulianya tidak umum. Dia ini bisa jadikan di mana tempat dia berpijak, di situ bisa untuk sholat, bisa untuk sujud. Jadikan dia umat. Tidak bisa, dia umatnya Nabi Muhammad. Sampai semua kemuliaan itu dibaca, maka sampai terakhir Nabi Allah Musa minta, nek caranya kayak gini, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa iri sama kita. Nabi Allah Musa saja kepengen jadi umatnya, padahal sudah Nabi makomnya, sudah derajatnya sudah mulia, tapi kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting betul jangan sampai di antara kita ini kemudian kita tidak sholawat sama Rasulullah. Paling tidak punya satu amal, yang amalnya ini bisa ngatrol. Kalau sholat kita tidak pernah khusyuk, puasa kita cuma ngenteni adzan maghrib toh yang dengar. Kita ini kepengen hal-hal yang sifatnya memang keburukan dari setiap amal kita ini mungkin terhapus, atau mungkin kita ini tidak, artinya derajat yang memang rendah yang kita miliki, kita ngaku ini, kita kepengen terangkat itu derajat. Kita kepengen supaya derajat kita ini terangkat hingga kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridho, Nabi Muhammad ridho. Tapi apa yang bisa menyelesaikan itu semua masalah itu? Tidak lain ya kita baca sholawat sama Rasulullah. Nah, dengan baca sholawat sama Rasulullah terus menerus, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan orang-orang yang bersholawat itu sampai tinggi derajatnya orang-orang yang bersholawat itu. Sampai diceritakan Syekh Sultanah Az-Zabidi, Syekh Sultanah, beliau Habib Awi juga pernah cerita tentang Syekh Sultanah ini. Beliau termasuk orang yang hobi banget bersolawat sama Rasulullah. Setelah satu amalan yang dilakukan sama Syekh Sultanah adalah orang ini, Syekh Sultanah ini paling banyak solawat sama Rasulullah. Kesehariannya itu paling banyak solawat di luar amalan-amalan lain, di luar amalan-amalan lain. Orangnya Masya Allah, wariyah ini Syekh Sultanah. Sampai satu kali waktu Syekh Sultanah ini dia dapat satu pengkabulan doa yang dimana apa yang kau minta wahai Sultanah, Syekh Sultanah, akan saya kabulkan, akan dikabulkan. Maka Syekh Sultanah ini karena dapat ilham seperti itu, gerakan seperti itu, maka Syekh Sultanah ini datang sama seorang ulama, Syekh Muhammad Bahusyar. Dia datang sama Syekh Muhammad Bahusyar, dia tanya, amalan apa yang kira-kira harus saya minta? Saya ini bingung, saya ini kepengen amalan yang tidak ada nandingi. Kata Syekh Muhammad Bahusyar, kau pengen satu amalan yang tidak ada yang nandingi sama sekali amalanmu. Apa itu? Ya Allah ma'an Nabi. Ketemu sama Rasulullah langsung, tidak tidur, tidak mimpi, berkumpul sama Rasulullah. Maka Syekh Sultanah akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dikabulkan sama Allah ta'ala. Dan di zaman Syekh Sultanah, orang-orang yang ada di kampungnya, di desanya itu, kalau ada masalah datang ke rumah Syekh Sultanah, sampai Syekh Sultanah bilang, sebentar ya, tak tanyakan sama Nabi Muhammad dulu masalah. Dia buka kamarnya, dia lihat Rasulullah di rumah. Bahkan sampai dalam riwayat lain, orang-orang yang ada di depan itu walaupun tidak melihat Rasulullah, tidak bisa lihat, tapi sampai Syekh Sultanah membuktikan, dengar no ya suara Rasulullah, entah ini, dengarkan suara Rasulullah. Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Rasulullah jawab, dia suruh ke sini, dia suruh berobat ini, dia suruh begini, dia suruh begini, dia suruh begini. Sampai
saking mulianya Syekh Sultanah itu bisa sampai seperti itu. Lah kita ini umatnya Rasulullah, yang kita ini terus terang sekali lagi, kita ini tidak punya amal yang bisa kita banggakan sedikit pun, apapun itu, kita ini tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal-amal kita. Maka salah satu yang kita bisa banggakan dari amal kita, nunjukkan kedekatan kita sama Rasulullah ini, kita tidak bisa banggakan sholat. Itu ada sampai satu ulama itu ngimpi ketemu sama Rasulullah. Rasulullah itu melengos, tidak lihat wajahnya. Sampai ulama ini, Rasulullah saya mau salaman. Rasulullah melengos. Ya Rasulullah, kau tidak kenal saya? Saya kan umatmu. Katanya engkau sama umatmu ini seperti ayah sama anaknya. Kenal? Iya betul, tapi saya tidak kenal kau siapa. Kau belum kenalan sama saya. Bangun tidur nangis orang ini. Ya Allah, salah saya ini apa? Saya ini apa? Diteliti amalan dia. Ternyata dia ini tidak sholawat sama Rasulullah dalam kesehariannya. Tidak ada amal sholawat sama sekali. Ya cuma di dalam sholat saja yang wajib-wajib saja. Maka akhirnya orang ini mulai hari itu ditarget, ya saya harus sholawat sama Rasulullah 100 kali, sampai 1000 kali, sampai akhirnya dia ngimpi Rasulullah lagi. Rasulullah ngomong sama dia, lah sekarang baru kenalan sama saya. Ini menunjukkan bukan Rasulullah tidak kenal sama umatnya, tapi umatnya itu butuh Rasulullah. Karena kalau satu dunia ini tidak ada yang sholawat sama Rasulullah, Quran yang menyatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau satu dunia tidak ada yang sholawat, tidak ada masalah. Rasulullah makomnya tetap tinggi. Lah terus yang butuh sholawat itu siapa? Ya kita, baliknya ke kita. Yang butuh sholawat itu ya kita sendiri. Ya maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, maka yang paling penting memang khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita bahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Kita senang dan mengingat, walaupun kita baca kitab Maulid, entah Simtud Duror, entah Tiba, entah Berjanji, entah apapun, semuanya baik, semuanya bagus, dia ulami, semuanya menceritakan tentang Rasulullah itu tidak ada yang tidak bagus. Pokok kita harus berbahagia, paham atau tidak paham artinya kita senang. Karena sampai dikatakan Abu Lahab saja ketika kelahiran Rasulullah dia bebaskan budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah. Hingga Thuwaibah al-Aslamiyah itu sempat jadi ibu susunya Rasulullah. Karena berkat itu Abu Lahab itu setiap hari Senin malaikatnya rolasan. Prai tidak gebuki Abu Lahab. Karena sempat seneng dengan kelahiran, kalimatnya sempat seneng dengan kelahiran Rasulullah sekali. Waqif dengan umatnya yang senang terus dengan kelahiran Rasulullah. Maka insya Allah kita ini bukan terus kita menyombongkan diri kita, tapi kita bangga dengan adanya Rasulullah. Wong kelahiran anaknya saja senang. Orang itu sebelum nikah dia minta kepengen nikah. Ketika nikah akhirnya minta kepengen terus punya momongan. Begitu hamil, yang nyidam, yang muntah, yang sampai opnam dilakoni. Begitu lahiran masuk ke rumah sakit, waktunya apa itu? HPL-nya, hari perencanaan lahirnya. Itu sudah bahagia, sudah kepengen betul dia lahir. Ya. Begitu lahir anaknya Masya Allah, ya hitam, sipit, pesek, tapi bahagia. Begitu disampaikan ke dia, Masya Allah, yang ganteng-ganteng dewe, saya ngayu-ayu dewe. Loh anaknya ini, yang susternya batin, loh piye to, wong ireng, sipit, pesek kok ayu. Ini maksudnya apa? Satu bentuk kenyataan manusia wes seneng dengan anaknya. Kelahiran anaknya bahagia, kayak apapun anaknya tetap dianggap ini yang paling ganteng, ini yang paling ayu. Lah bagaimana dengan kelahirannya Rasulullah? Manusia terbaik, dohiron wabatinan, yang kita semua ini bisa duduk, bisa kumpul gini ini karena berkahnya Rasulullah. Bahkan kita bisa ngerasakan enaknya apa Milo apa teh itu karena berkahnya Rasulullah. Kita ini bisa ngerasakan enak ini semua karena perjuangannya Rasulullah. Maka kecintaan kita sama Rasulullah ini salah satunya kita ungkapkan dengan memperbanyak sholawat, ya, dan juga kita meneladani apa yang jadi sunnahnya Rasulullah. Baik itu dalam keluarga kita, dalam berumah tangga, bagaimana Rasulullah itu mengendalikan emosinya. Rasulullah itu tidak pernah syahwat, tidak pernah dengan nafsunya, tidak. Ada masalah, tapi bukan ada masalah. Sama Sayyidah Aisyah ada masalah, tapi bagaimana Rasulullah itu menemukan solusi yang baik. Bagaimana Rasulullah dengan istri-istri yang lain ketika mereka cemburu? Rasulullah ngasih jalan keluar. Bagaimana dengan sahabatnya? Bagaimana dengan mulia akan sahabat-sahabatnya? Bagaimana berhadapan dengan musuhnya? Lah Rasulullah ini dalam kehidupan ini, Rasulullah itu guru kita. Jangan terus kita, saya tidak bisa nyontoh Rasulullah. Justru Rasulullah itu mengatakan innama bu'ithtu mu'allima, saya ini diutus sebagai guru. Lah muridnya siapa? Kita, umatnya.
seorang lain yang menerapkan sistem hidupnya Rasulullah. Kita sebagai orang Islam, kita justru harus lebih menerapkan sistem hidupnya Rasulullah. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan yang sedikit ini Allah tanamkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia guru-guru kita, khususnya Habibana Ali bin Ali Al-Habsyi, dan semua yang hadir, yang pernah duduk di tempat ini. Allah makmurkan hidupnya, Allah makmurkan rezekinya, Allah makmurkan keluarganya, dan Allah panjangkan usia kita hingga masuk bulan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah izinkan mata kita yang penuh maksiat dan penuh memandang kekurangan orang, insya Allah sebelum akhir umur kita minimal sekali kita bisa mimpi wajahnya Rasulullah. Kita bisa lihat Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya akan melihat aku secara terang-terangan. Dan Allah karuniakan itu kepada kita insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah tentukan ketika ajal akan menjemput daripada roh kita, didatangkan Nabi Muhammad jemput roh kita insya Allah. Dan mudah-mudahan ketika dimana Allah tentukan yang terakhir kali keluar dari lisan kita tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina lihaya hayyu mitil mumit wa basna lihaya ba'ikan fa'na wa rafa'na bi'amalin fa'umalun wa labanun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.